Tapi kali ini setelah menyatukan tulang metakarpal yang tepat dari Dark Golden Error Claw, dia jelas tidak memiliki banyak segalanya tampak sangat tenang ketika saya kehilangan barang. Tidak peduli telapak tangan kanan atau lengan kanan saya, sepertinya tidak banyak berubah dari aslinya. Ini. Su Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi berkata dari samping, tulang jiwa ini bukan impor paralel, kan? Guyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Bahkan di platform kenaikan, saya ingin berubah menjadi abad yang begitu kuat. The Dark Golden Claw Bar juga perlu didasarkan pada tulang roh. Ini seperti mentransmisikan guru roh biasa yang perlu didasarkan pada kekuatan spiritual. Ini tidak mungkin untuk dipalsukan. Hanya saja. Jantung Tanggulin bergerak, dan cahaya keemasan di tangan kanannya melonjak. Golden Dragon Claw dirilis. Munculnya cakar naga emas membuat lengannya membengkak membentuk lingkaran, tetapi dia sedikit tidak berdaya menemukan bahwa pergantian lengannya tidak berbeda dari sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk cakar naga emas, sisik berbentuk berlian tetap sama, dan cahaya keemasan tidak semakin dalam. Mereka semua terlihat normal. Mungkin, garis darah di lengan kananmu terlalu kuat, jadi ia langsung menelan tulang metakarpal kanan dari cakar mengerikan emas gelap. Guyu berkata tanpa daya, namun, bahkan jika ini masalahnya, itu pasti memiliki efek tertentu. Itu benar. Tidak mungkin untuk tidak bereaksi sama sekali. Tanggulin tersenyum pahit, Tuhan tahu. Saat dia berkata, dia tiba-tiba menggerakkan cakar naga emasnya. Pada saat yang sama menuangkan kekuatan roh ke dalamnya. Pada saat ini, perasaan berbeda muncul. Tanggulin hanya merasakan cakar naga emasnya sedikit bergetar, dan kemudian, di antara jari-jari cakar naga emas itu, sebuah cahaya emas gelap samar bersinar. Meski hanya berlangsung sesaat, ia tetap tertangkap. Hei! Minggir! Tanggulin menjauh dari Guyu dan Su Xiaoyan. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan kekuatan jiwa tubuhnya disuntikkan sepenuhnya ke dalam cakar naga emas. Tiba-tiba, sisik di permukaan cakar naga emas menjadi lebih terang dan lebih cerah. Pada saat yang sama, warna emas gelap samar muncul di antara jari-jari. Meskipun tidak jelas, itu sebenarnya ada. Perasaan aneh mengalir ke dalam hatinya, dan darah Tanggulin mengalir dengan panik, darah mengalir deras ke telapak tangan kanannya, dan dia membanting cakar naga emas. Tiba-tiba, 5 lampu emas gelap melintas di langit. Pada saat itu, kekuatan jiwa Tanggulin langsung menghilang sepertiga. Darahnya melonjak, tapi dia menjadi lebih kuat. Kali ini, Guyu dan Su Xiaoyan juga benar-benar melihatnya. Ketika Tanggulin mengayunkan cakar naga emas, bayangan cakar emas gelap sepanjang 3 kaki tiba-tiba muncul di ujung depan cakar naga emas. Ini benar-benar tidak berguna. Bagaimana rasanya? Guyu buru-buru bertanya pada Tanggulin. Tanggulin memandang cakar naga emas di tangan kanannya dengan ekspresi terkejut, ada perasaan bahwa kekuatan jiwa akan keluar dari tubuh. Ini memperpanjang serangan cakar naga emas? Tapi itu menghabiskan sepertiga dari kekuatan jiwa. Tidak lebih. Ia mengkonsumsi lebih banyak kekuatan daripada yang biasa dikonsumsi cakar naga emas saya. Mereka berbicara, dan tiba-tiba, raungan rendah terdengar, dan sosok biru kehijauan muncul di hadapan mereka. Itu adalah kepala ramping yang tampak seperti kadal. Panjangnya lebih dari 4 meter, jika bukan karena cahaya cian yang menyinari tubuhnya, warna hijau tua pada tubuhnya akan tertutup dengan baik oleh vegetasi. Kepalanya sangat besar, dan mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi tajam di dalamnya. Ada sudut bergerigi di bagian atas kepala yang memanjang ke belakang. Ini adalah naga pendaki berumur 1000 tahun. Naga pendaki, sejenis naga bumi, hanya memiliki sedikit garis keturunan naga, memiliki kepribadian yang galak, kekuatan fisik yang kuat, dan pandai menggunakan medan untuk melakukan serangan diam-diam. Naga pendaki 1000 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beruang cakar terrier emas gelap, tetapi ia juga merupakan makhluk roh setingkat singa iblis api. Wulin, coba saja cakar naga emasmu, kata Guyu kepada Tanggulin. Sebuah cahaya melintas di tangan Su Xiaoyan, dan batang es muncul di genggamannya. Dia memegang tongkat es roda bintang tinggi-tinggi di tangan kanannya, dan mengucapkan kutukan yang menggerakkan jiwa di mulutnya, bintang-bintang di langit, bersinar, cemerlang selamanya, dan kedamaian abadi. Cahaya bintang yang terang turun dari langit. Ternyata sebelum tidak menyadarinya, hari sudah malam lagi, dan hari sudah benar-benar gelap. Mendaki naga selama 1000 tahun sepertinya akan menimbulkan bahaya, tetapi sudah terlambat untuk pergi. Serangkaian sinar cahaya yang luar biasa muncul di bawahnya, dan roda bintang muncul tanpa suara, dan rantai cahaya bintang itu putus, segera mengaturnya pada tempatnya.
Itu adalah kemampuan jiwa pertama tongkat es roda bintang Su Xiaoyan, rantai roda bintang. Kelas Zero selalu dikenal untuk bekerja sama dengan pemahaman diam-diam. Tang Wulin melompat keluar untuk pertama kalinya, dan kekuatan rohnya melonjak dengan gila. Kali ini, dia tidak memiliki reservasi, dan mentransfer semua kekuatan rohnya ke tangan kanannya cakar naga emas. Antara. Dia tidak secara langsung menggunakan cakar naga emas untuk menyerang, sebaliknya dia dengan terang-terangan melambaikan cakarnya tidak jauh dari naga pendaki berusia 1000 tahun itu. Merasakan nafas cakar naga emas, mata pemanjat naga berusia 1000 tahun yang masih meronta-ronta tiba-tiba menampakkan warna horor. Saat berikutnya, 5 sinar cahaya keemasan melintas. Cahaya keemasan gelap menyala, dan tidak ada suara, seolah-olah pisau panas jatuh ke mentega, lewat dengan tenang. Semburan kekuatan spiritual langsung mengalir ke tubuh Tang Wulin, dan tubuh pemanjat naga berusia 1000 tahun itu diam-diam berubah menjadi beberapa bagian. Su Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar, kekuatan serangannya menakutkan. Ini. Tang Wulin juga sedikit tercengang bilah emas gelap sepanjang 3 kaki. Cahaya dan bayangan, memiliki kekuatan serangan yang menakutkan, tidak lebih dari cakar naga emasnya. Meskipun cakar naga emasnya kuat. Tapi jarak serangan selalu menjadi masalah terbesar. Hanya entitas dekat yang memukul lawan untuk menghasilkan efek. Setelah menggabungkan tulang metacarpal yang tepat dari cakar mengerikan dari emas gelap ini, jangkauan serangannya meningkat, dan kekuatan serangannya sepertinya tidak melemah. Meskipun itu adalah bilah tajam keemasan gelap, dengan pengamatan yang cermat kali ini, dia menemukan bahwa ada juga pola skala samar pada cahaya dan bayangan bilah tajam tersebut. Ini berbeda dari aslinya. Apa yang membuat Tang Wulin lebih senang adalah setelah beberapa kali digunakan, dia menemukan bahwa jarak serangan jarak jauh ini harus secara langsung berhubungan dengan kekuatan jiwanya. Kali ini dia menyuntikkan sisa 2/3 dari kekuatan rohnya, dan jangkauan serangannya meningkat menjadi 5 kaki. Dengan kata lain, saat level kultivasinya meningkat, kekuatan cakar mengerikan naga emas ini akan terus meningkat. Mungkin suatu hari, ia akan bisa mencapai jarak serangan dari Dark Golden Dire Claw Bear. Ya, saat membuat penilaian, Tang Wulin telah menamai kemampuan barunya, naga emas Deinonyos. Namun, meskipun kekuatan serangan ini kuat, harga yang dibayarkan cukup besar, dan konsumsinya terlalu besar. Dalam pertempuran, itu dapat digunakan paling banyak 2 atau 3 kali, dan itu bukan kasus akan habis-habisan. Selamat, jangkauan serangan telah meningkat. Guyu berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada senyuman di wajah Tang Wulin, ayo pergi, ayo kembali dan lihat bagaimana Xie Xie. Ketiganya secara bersamaan menekan sinyal bantuan, dan cahaya menyala dan menghilang ke dalam hutan yang dalam. Hanya 1 menit setelah mereka pergi, sepasang mata biru kehijauan muncul di kedalaman hutan, dan aura yang menakutkan dan ganas memenuhi hutan dengan liar. Lemari logam itu keluar. Setelah Tang Wulin bangun, dia bangkit dan keluar dari gudang logam. Yang membuatnya lega, dia melihat sekilas Xie Xie, yang terbungkus selimut dan duduk di sana kejang-kejang. Kondisi Xie Xie saat ini tidak terlihat baik. Seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti kertas, dan tetesan keringat terus berjatuhan dari dahinya. Wu Changkong berada tepat di sisinya, memberinya kekuatan jiwa lembut seni Suantian untuk membantunya menstabilkan keadaan fisiknya. Selama orang bisa bangun, itu membuktikan bahwa masalahnya tidak besar. Adapun reaksi merugikan tubuh saat ini, mereka selalu bisa pulih. Ini adalah pengalaman yang telah mereka simpulkan berkali-kali setelah memasuki platform kenaikan. Sesampainya di depan Xie Xie, Tang Wulin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku masih khawatir kamu tidak bisa menahannya. Xie Xie memutar matanya, kenapa kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak melihatku menggigil? Apakah kamu membunuhnya? Tang Wulin mengangguk, keluarkan, aku akan membalas dendam untukmu. Xie Xie tersenyum dan berkata, haha, itu bagus. Lagi pula aku menyingkirkan orang itu, aku melakukan yang terbaik, dan aku tidak perlu dibayang-bayangi olehnya lagi. Kamu tidak membunuhnya. Suara Xiaoyan melayang, dia dan Guyu juga keluar. Xie Xie berkata, ini selalu berhubungan denganku. Kamu tahu, demi rasa sakitku, bisakah kamu membuatku tenang untuk sementara waktu? Su Xiaoyan tersenyum, kamu jika kamu bangga akan hal itu, mungkin kamu ingin pergi ke langit dengan bangga. Xie Xie berkata, kamu tidak terus melihat lebih dekat. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, aku khawatir kamu mengalami kecelakaan, kami akan keluar. Ngomong-ngomong, kami mengambil sepotong emas tua. Tulang metakarpal kanan dari cakar. Saat ini, dia mengatakan tulang metakarpal kanan sebelumnya. NDA sebenarnya dapat melihatnya di layar, tetapi Xie Xie berada dalam situasi yang buruk saat itu. Wu Changkong khawatir dia punya masalah,
jadi dia tidak memperhatikan Tang Wulin dan yang lainnya di peron kenaikan. Mendengar kata-kata Tang Wulin, Xie membuka mulutnya lebar-lebar. Ini tidak apa-apa? Tulang jiwa. Itu tulang jiwa. Wulin, kamu berhutang padaku, kamu harus membayarnya kembali. Guyu mengerutkan kening. Keriput, apakah kamu mengancam akan membalas budi kamu? Xie mendengus, tidak bisakah? Wulin, aku tidak punya masalah untukmu, toh penempaan logam armor tempurku akan menjadi milikmu. Tang Wulin dia tersenyum dan berkata, oke. Guyu terkejut setelah mendengar kata-kata Xie dan kemudian tersenyum. Mereka adalah partner, mereka ditakdirkan untuk saling membantu membuat perlengkapan perang. Jika tidak, mereka tidak akan memilih arah yang berbeda secara terpisah. Wu Changkong memandang mereka dengan tenang, kamu telah lulus ujian akhir. Ujian akhir berlalu dan semester pertama kelas 4 selesai. Tapi untuk shift 0, perjalanan mereka baru saja dimulai. Selanjutnya, mereka akan menuju ke tempat yang mereka impikan. Ini adalah ruangan yang gelap gulita seperti tinta, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana gelap yang kuat, elemen gelap yang pekat sama kentalnya dengan cairan. Lingkaran ungu tua mekar di bagian terdalam, membuat hitam sedikit kehancuran. Tuhan, kata suara yang dalam itu dengan hormat. Dia jatuh ke tanah dengan satu lutut, meski dia hanya manusia, tapi dia melepaskan aura menakutkan seperti jurang yang dalam. Ya. Sosok ungu itu mungil dan tidak bisa dilihat dalam kegelapan, tapi dia memiliki rambut perak panjang yang menjuntai ke tanah. Secara samar-samar, dua bola cahaya ungu meledak, yang sepertinya adalah matanya. Bagaimana kabarmu? Suara itu rendah dan tajam, terdengar seperti suara seorang gadis. Sudah terintegrasi penuh. Kabar dari semua pihak dikumpulkan di sini, silakan lihat. Sosok hitam itu berbisik. Ya. Sebuah cahaya perak menyala, dan cakar perak tiba-tiba muncul di atas kepala sosok hitam itu. Saat cakar itu menangkap kepalanya, tubuh sosok hitam dengan nafas yang kuat bergetar hebat, dan kemudian hanya sedikit getaran yang tersisa. Di kereta kecepatan tinggi panduan jiwa dari kota Donghai ke kota Shrek. Di kursi kelas 2 yang paling umum, keempat siswa di kelas 0 semuanya tampak bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka pergi dari kota Donghai bersama. Apalagi mungkin ini akan menjadi perjalanan untuk mengubah takdir mereka. Dua gadis duduk di satu sisi, Tang Wulin, Xie dan Wu Changkong duduk di sisi lain. Bagian tengahnya adalah Gang. Su Xiaoyan dan Xie tertawa dan bertengkar dari waktu ke waktu, dan Guyu duduk di sana, melihat keluar jendela dengan wajah tenang. Meskipun Tang Wulin juga melihat keluar jendela, matanya agak pencegahan, jelas memikirkan sesuatu. Wu Changkong sedang bersandar di kursi, matanya terpejam, seolah-olah dia telah tertidur. Apa yang bergema di benak Tang Wulin adalah apa yang dikatakan guru lain kepadanya sebelum pergi. Wulin, kali ini masuk Akademi Shrek, guru mendoakan sukses. Namun, menempa tidak boleh diletakkan dan berlatih setiap hari. Dalam 3 tahun terakhir, bahkan menurut saya, akumulasi Anda dianggap solid. Setelah basis kultivasi Anda menerobos cincin ketiga, memasuki penempaan roh akan menjadi masalah tentunya. Sebagai master tempat tingkat pengrajin suci, bisa mengatakan kata-kata seperti itu menunjukkan betapa Mu Chen mengenali Tang Wulin. Dalam 3 tahun terakhir, Tang Wulin, setelah pulih dari cedera berat aslinya, segera memasuki ranah Qiangyu kelas 1, dan kemudian menghabiskan 3 tahun penuh untuk berlatih berbagai logam langka. Menyelesaikan sejumlah besar tugas menempa satu produk. Secara umum, jika tingkat keberhasilan Thousand Forging One Grade lebih dari 30%, Anda dapat memengaruhi Spirit Forging, dan ada tingkat keberhasilan tertentu. Beberapa pandai besi hanya memiliki peluang 10% untuk menyelesaikan Thousand Forging One Grade, dan mereka akan mencoba memberi pengaruh. Tetapi tingkat keberhasilan Tang Wulin saat ini adalah 100%. Anda tahu, bahkan jika itu adalah Mu Chen sendiri, ketika dia menyerang Ling Forge, tingkat keberhasilan Thousand Fortune First Grade hanya 50%. Meskipun Tang Wulin dibatasi oleh basis kultivasi kekuatan jiwanya, dengan bakatnya, dia bisa sedikit rileks setelah mencapai tingkat keberhasilan tertentu untuk kelas pertama dari 1000 penempaan, dan memfokuskan lebih banyak energi pada budidaya kekuatan jiwa. Tapi dia tidak melakukannya, dia masih dengan teliti melakukan latihan tempa, dan terus-menerus bertanya kepada Mu Chen tentang semua jenis pertanyaan Qian Tan Yipin. Penguasaan 1000 pelatihan tempa miliknya sendiri. Pemahaman tentang berbagai logam langka adalah yang paling banyak diperoleh Tang Wulin dalam 3 tahun terakhir. Akumulasi seperti itu. Tidak peduli seberapa keras Mu Chen, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan muridnya yang berbakat.
Tang Wulin pergi ke kota Shrek untuk mencoba ujian masuk Akademi Shrek, dan Mu Chen tidak bisa menghentikannya. Jika dia bisa masuk Akademi Shrek, itu artinya dia akan bisa menjadi Master Jiwa yang kuat, bahkan Master Armor yang kuat di masa depan. Kekuatan jiwa dan penempaan saling melengkapi, dan Mu Chen tentu berharap muridnya bisa melangkah lebih jauh. Ya, Guru. Tang Wulin dengan hormat setuju. Mu Chen berkata, jika Anda diterima di Akademi Shrek, Anda akan mengirim buletin panduan jiwa dan kembali. Untuk studi pelatihan Anda selanjutnya, guru akan mengaturnya. Ya. Tang Wulin juga lebih dan lebih kepada Mu Chen. Semakin dihormati, setelah itu semua hadiah untuk juara dan runner-up diberikan kepadanya, logam-logam langka itu masih menjadi koleksi Tang Wulin. Gunakan itu saat melakukan penempaan spiritual di masa depan. Tanpa pengajaran Mu Chen yang cermat, mustahil baginya untuk mempraktikkan semua logam langka yang dapat ditemukan di pasaran. Ada banyak logam langka yang langka di dunia. Keluaran mereka langka, dan hanya pandai besi tingkat Grandmaster yang memenuhi syarat untuk menempa mereka, langsung ke arah penempaan spiritual. Tetapi Mu Chen mengirim semua logam langka ini kepadanya, dan jumlahnya banyak. Mengerahkannya pada perbedaan berbagai logam langka. Ini memungkinkan Tang Wulin untuk meningkatkan tingkat keberhasilan Thousand Forging One Grade menjadi 100% dalam waktu 3 tahun. Mu Chen tidak pernah mengatakan bahwa ada kemiringan sumber daya, tetapi dia membuktikannya dengan fakta. Tang Wulin juga membalas, selalu dengan Mu11 saat menempa. Didorong oleh ritmenya, level tempaan Mu11 meningkat pesat 3 tahun kemudian, Mu11 sudah berumur 17 tahun. Sekarang dia adalah gadis besar. Sisi baiknya, jenius pertama Asosiasi Penempa Laut Cina Timur, yang baru berusia 17 tahun, sudah menjadi bengkel tingkat 4. Mu Chen menyentuh kepala Tang Wulin, hati-hati tentang segalanya. Bahkan jika kamu gagal lulus Akademi Shrek, tidak apa-apa. Jika kamu tidak lulus ujian, kamu akan kembali. Guru akan menemukan cara untuk mengatur perguruan tinggi senior yang cukup baik untukmu di masa depan. Terima kasih guru. Tang Wulin membuka tangannya dan memeluk Mu Chen, matanya sedikit merah. Jika dia masuk Akademi Shrek, tidak akan tahu sampai kapan dia akan kembali, dia benar-benar enggan melahirkan guru ini. Mu Chen tersenyum dan berkata, bocah bodoh, kenapa kamu menangis? Sekarang teknologi bimbingan jiwa begitu canggih, bukankah tidak apa-apa untuk kembali kapan saja? Oke, mari kita ucapkan selamat tinggal kepada kakak perempuan senior Anda. Saya mendengar bahwa Anda akan pergi, tetapi dia lahir saya sudah merajuk selama berhari-hari. Dalam beberapa hari terakhir, Mu11 belum datang ke Asosiasi Pandai Besi. Karena Tang Wulin memberitahunya bahwa dia akan mengikuti ujian Akademi Shrek, Mu11 mengabaikannya. Tang Wulin yang mendapatkannya tidak ada hubungannya. Dia tidak menanggapi komunikasi panduan jiwa. Kembali ke perguruan tinggi, Tang Wulin memutar nomor komunikasi pemandu jiwa. Sister Zixin, apakah kakak perempuan senior saya ada di sini? Tang Wulin bertanya dengan suara rendah. Dia di sini, ayo. Suara Ouyang Zixin datang dari komunikator. Dalam 3 tahun terakhir ini, Tang Wulin dan Ouyang Zixin sering berjalan bersama dan menjadi teman baik. Ouyang Zixin sekarang adalah seorang mahasiswa di jurusan senior, meski bakatnya tidak sebaik Mu11. Ia lulus dari jurusan senior dan masuk ke perguruan tinggi tanpa masalah. Menurut Mu11, Ouyang Zixin sangat berbakat dalam desain mecha. Sekarang ada perguruan tinggi senior yang ingin merekrutnya secara khusus. Tang Wulin tidak memasuki asrama putri dari pintu depan. Dia tidak memiliki keberanian. Dia pergi ke belakang gedung sementara tidak ada yang memperhatikan, dan diam-diam melepaskan semangat seni bela dirinya. Rerumputan perak biru memanjat dinding dan mengaitkannya ke ambang jendela lantai 3. Melihat sekeliling, tidak ada yang memperhatikan dirinya sendiri. Dia dengan cepat menariknya dengan keras, dan rumput biru perak langsung menegang. Saat berikutnya, elastisitas yang kuat telah membawa tubuhnya ke langit. Dengan kaki kanannya sedikit berada di ambang jendela di lantai 2, dia memanfaatkan kekuatannya lagi untuk mencapai lantai 3. Jendela terbuka. Tang Wulin membungkuk dan masuk. Seluruh prosesnya sangat cepat. Ini adalah kamar air di asrama wanita. Sangat sedikit orang yang datang ke sini pada siang hari. Ouyang Zixin sudah menunggu di sana. Melihat Tang Wulin mendarat seperti musang, dia tidak bisa menahan tawa. Kamu, tindakan ini semakin cepat. Aku akan tumbuh di masa depan. Saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti mencuri dupa dan batu giok. Tang Wulin memerah, dan buru-buru berkata, Saudari Zixin, jangan menggodaku. Bagaimana kabar kakak perempuanku? Ouyang Zixin berkata, dia telah melakukannya akhir-akhir ini.
Dia tersenyum dan tampak sangat tidak bahagia. Ngomong-ngomong, kali ini kamu pergi sedikit tiba-tiba. Aku tidak menyangka bahwa adik laki-laki saat itu harus pergi ke Akademi Shrek sekarang. Dia baru saja bertemu Tang ketika Wulin masih kecil. Tang Wulin masih kecil, dan dalam sekejap mata, dia hampir setinggi dirinya sendiri. Akademi Shrek, itu adalah tempat impian semua master jiwa. Ouyang Zisin tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan itu, tetapi melihat adik laki-lakinya yang berlari bersamanya akan mengikuti ujian siswa legendaris ini, dia merasa sedikit tertegun. Begitu Tang Wulin diterima di Shrek, jarak di antara mereka akan melebar. Tang Wulin tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah saya bisa lulus ujian. Saya akan kembali jika saya tidak lulus ujian. Ouyang Zisin tersenyum dan berkata, saya pikir Anda memiliki peluang tinggi untuk lulus ujian. Setidaknya, kakak perempuan Anda. Kamu sangat tidak bahagia, jelas karena kamu pikir kamu bisa lulus ujian. Tang Wulin tertegun sejenak, tetapi dia tidak mempertimbangkannya dari aspek ini. Ayo pergi, aku akan mengantarmu. Saat berbicara, Ouyang Zisin mengambil sepotong pakaian yang ada di sebelahnya dan mengenakannya pada Tang Wulin. Itu adalah hoodie, dia membantu Tang Wulin memakainya, dan aroma samar datang dari tubuhnya, membuat Tang Wulin sedikit memerah. Untuk siswa lain, kelas 0 adalah kelas yang sudah lama menghilang, dan mereka hampir tidak dapat melihat Tang Wulin dan yang lainnya. Namun tidak demikian halnya dengan Ouyang Zisin, yang dapat melihat Tang Wulin berlari setiap pagi. Mungkin itu adalah pemenuhan dari apa yang dikatakan Xie, setiap pria memiliki kakak perempuan dalam pikirannya. Setelah Tang Wulin bertemu Ouyang Zisin, dia selalu merasa ingin bertemu dengannya. Dia cantik dan lembut. Selalu jaga dia seperti kakak perempuan. Namun, Ouyang Zisin tidak banyak makan bersamanya, karena dia sangat pandai makan. Aku pergi sekarang, dan aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu lagi kali ini. Selain melihat kakak perempuan, dia juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ouyang Zisin. Sister Zisin, apakah kamu masih akan berlari setiap hari di masa depan? Tang Wulin mengenakan topi hoodie dan bertanya pada Ouyang Zisin. Ouyang Zisin tercengang, ya. Aku tidak bisa lari denganmu. Tang Wulin terdiam sesaat, Sister Zisin, aku menyukaimu. 1. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ouyang Zisin tinggal sebentar, dan kemudian tersenyum manis, bocah konyol, adikku juga menyukaimu. Tang Wulin tidak menjelaskan, dia tahu bahwa apa yang dia katakan suka harus berbeda dari apa yang dia katakan suka. Namun, dia tidak tahu bedanya. Datang ke pintu asrama, Ouyang Zisin menunjuk ke dalam, dan berbisik di telinganya, masuklah, dia ada di sini. Jangan katakan aku membawamu ke sini. Aku tidak akan bersamamu lagi. Baiklah, terima kasih Suster Zisin. Tang Wulin mendorong pintu masuk, lalu menutup pintu dengan mulus. Ouyang Zisin memandangi pintu yang tertutup di depannya, matanya berkilat kebingungan, dia sangat menyukai Tang Wulin, seorang anak laki-laki yang baik dan tampan, siapa yang tidak akan menyukainya? Apalagi dia sangat bagus. Meskipun Tang Wulin tidak pernah mengatakan kepadanya betapa hebatnya dia, tetapi dua kata dari kelas 0 dapat membuktikan banyak hal. Dia samar-samar mendengar Su Xiaoyu mengatakan bahwa Tang Wulin dan kelas 0 mereka sangat kuat, dan Tang Wulin juga pemimpin regu kelas 0, kapten tim 4 orang mereka. Sayang sekali pria kecil ini terlalu muda, dan mustahil baginya untuk menyukai pria yang jauh lebih muda darinya. Gadis-gadis akan menjadi dewasa lebih awal, bagaimana dia bisa tidak mendengar arti kata-kata Tang Wulin sebelumnya? Namun, dia hanya bisa bermain bodoh, jika tidak, mungkin persahabatan di antara mereka akan terpengaruh. Anak kecil, kamu pasti akan menemukan gadis yang cocok untukmu di masa depan. Jika adikmu lahir 4 atau 5 tahun kemudian, mungkin dia akan mengejarmu secara langsung. Diberkatilah kamu, pergilah jauh-jauh. Tanpa pamit, Ouyang Zisin berbalik setelah pergi. Ada tetesan air mata di pipi merah muda berusia 18 tahun. Di dalam ruangan, MU11 berdiri di jendela, melihat keluar. Dengan tangan di saku celananya, itu sedikit heroik. Sosoknya sangat tinggi di kalangan perempuan, bahkan jika Tang Wulin sudah mulai berkembang, setidaknya dia masih tidak bisa menyusul tingginya. Zisin, tanya MU11 datar. Tang Wulin berhenti dan berbisik, kakak senior. MU11 berbalik tiba-tiba, dan ketika dia melihatnya, dia membeku sebentar, kemudian matanya langsung menjadi dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah sudah waktunya untuk pergi ke Akademi Shrek? Masih belum siap. Apakah ini asrama wanita tempat kamu bisa datang? Aku. Tang Wulin hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh MU11. Ayo pergi. Tidak baik ditemukan. Aku juga tidak ingin melihatmu, kata MU11 dingin.
Tang Wulin tersenyum pahit, "Kakak, saya benar-benar ingin pergi. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Tapi jangan khawatir, saya akan selalu menjadi pandai besi. Jika saya gagal lulus ujian, saya akan kembali. Ketika saya naik, saya juga akan belajar dengan giat. Ketika liburan libur, saya akan kembali untuk melihat Anda dan guru." MU11 tidak menyela kali ini, tetapi menatapnya dengan mata yang sedikit rumit. Tang Wulin sedikit berbulu ketika dia melihatnya. "Kakak, terima kasih atas perhatianmu selama beberapa tahun terakhir. Kalau begitu, aku akan pergi dulu." Saat dia berkata, dia membungkuk kepada MU11 dan berbalik saat dia melihat ke asramanya. Dengan hati-hati membantunya menutup pintu, Tang Wulin menemukan bahwa Ouyang Zixin telah pergi, dan dia merasa lega di bawah mata kakak perempuan itu, tekanannya begitu besar. Ketika dia pergi, tatapan MU11 juga rileks, dinginnya menghilang, seperti es yang mencair, secara bertahap berubah menjadi air mata. Orang ini benar-benar pergi. Di dalam hati Ouyang Zixin, Tang Wulin selalu anak-anak, tetapi di dalam hatinya ada sedikit perbedaan. Di dalam hatinya, dia adalah seorang pria kecil. Ya, meski kecil, dia laki-laki, bukan hanya anak-anak. Perasaan ini datang dari saat mereka berpartisipasi dalam kompetisi besar Aliansi Laut Langit bersama, dan Tang Wulin dengan tegas membiarkannya mengikuti ritme penempaannya. Dapat dikatakan bahwa setelah waktu itulah penempaan MU11 benar-benar terbuka dan benar-benar mulai memasuki jajaran jenius top. Pada saat itu, perasaannya tidak terlalu dalam, namun, setelah itu, dia dengan serius mengingat kembali situasi saat itu, dia menemukan bahwa dia merasa seperti dilindungi olehnya. Restunya. Dia jelas jauh lebih muda dari dirinya, tapi saat dia bersamanya, dia merasa nyaman. Sejak saat itu, selama dia menempa dengan Tang Wulin, level tempaannya meningkat sangat cepat, dan hanya dalam 3 tahun, dia menjadi pemalsu tingkat 4. Sekarang bahkan ada peluang untuk menempa logam langka dengan 1 tingkat. Menurut perkiraan asli MU Chen, dibutuhkan setidaknya 5 tahun sebelum dia bisa mencapai level seperti itu. MU Chen memberitahunya ketika dia masih sangat muda bahwa meskipun dia berbakat dalam menempa, dia bukan yang teratas. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, setelah dia dan Tang Wulin berlatih menempa bersama, MU Chen tidak pernah mengatakan apapun dalam hal ini, dan jelas mengajarinya lebih banyak. Ini semua diberikan kepadanya oleh pria kecil ini. Dan sekarang, pria kecil ini pergi. Pergi ke kota Shrek. Hari itu, dia menangis dan bertanya kepada ayahnya apakah dia bisa mempertahankan Tang Wulin, tidak membiarkannya pergi, dan membiarkannya tinggal di Donghai College. Dan jawaban MU Chen adalah, masa depannya adalah lautan bintang. MU11 tidak tahu mengapa dia begitu sedih, jadi dia kembali dan menangis untuk waktu yang lama. Dia kemudian menyadari bahwa dia enggan meninggalkannya dan tidak ingin berpisah dengannya. Namun, dia masih harus pergi, meskipun dia lebih muda dari Ouyang Zixin, dia hampir berusia 18 tahun. Perbedaan usia lebih dari 4 tahun membuat mereka ditakdirkan untuk tidak berjalan bersama di jalan belajar. Dia akan masuk perguruan tinggi, tetapi dia belum lulus dari perguruan tinggi menengah. Bakatnya melebihi kemampuannya untuk dibandingkan. Akan seperti apa masa depan? Mungkin hanya 2 garis paralel yang terputus-putus. Mata MU11 sangat rumit, dan pikirannya terus bergema selama 3 tahun terakhir. Tetapi takdir tidak akan berubah karena keinginan seseorang, dia tetap harus pergi. "Wulin, bagaimana menurutmu? Begitu asyik?" Xie menyentuh Tang Wulin di sebelahnya dan berbisik. Tang Wulin pulih dari pikirannya dan tersenyum dan berkata, "Saya tidak memikirkan apa-apa. Hanya saja saya tidak ingin bersedia ke East City." Xie membuka mulutnya lebar-lebar, dan kemudian berkata dengan terkejut, "Kalian terlalu sombong, kan?" Tang Wulin tertawa dan berkata, "Mengapa aku menjadi sombong?" Xie berkata dengan nada kesal, "Apa yang kamu katakan barusan, bukankah itu berarti kamu pasti akan masuk ke Akademi Shrek kali ini? Mengapa Anda enggan berpisah dengan kota laut Cina Timur?" Tang Wulin berkata dengan suara marah, "Kamu terlalu banyak berpikir." Meskipun dia mengatakan itu, dia tiba-tiba terkejut menemukan itu di dalam hatinya sendiri, dia sepertinya benar-benar berpikir begitu. Setelah meninggalkan waktu ini, sangat mungkin tidak akan ada cara untuk kembali ke kota Laut Timur untuk waktu yang lama. Dia pergi ke kota Shrek dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan, seperti mencari petunjuk kepada orang tuanya. Sebelum pergi, dia juga bertemu Mentian. Mentian akhirnya memberitahunya bahwa orang tuanya cenderung pergi ke beberapa kota besar. Kota Shrek adalah kota nomor 1 di daratan, jadi tentu saja yang paling mungkin. Sebelum Tan Cuinan dan istrinya pergi, mereka mengatakan bahwa jika suatu hari nanti,
Tang Wulin dapat mencapai level 5 atau lebih tinggi profesional, dia dapat mencari mereka. Tetapi sejak mereka pergi, selama 3,5 tahun, mereka bahkan belum dapat memanggil kembali komunikasi pemandu jiwa. Tang Wulin bahkan tidak berani memikirkannya, setiap kali dia bangun dari meditasi di malam hari, memikirkan orang tuanya, dia akan merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Ayah dan ibu di mana kalian? Dalam beberapa tahun terakhir ketika Tang Wulin sendirian di luar, dia telah tumbuh besar dan ambisinya juga matang. Meskipun Mentian tidak pernah mengatakannya, orang tuanya kehilangan berita itu selama lebih dari 3 tahun. Tang Wulin tahu bahwa guru Mentian tidak terlalu optimis tentang keselamatan mereka. Jika tidak, mengapa mereka bahkan tidak memanggil kembali pesan panduan jiwa? Setidaknya mereka dapat menghubungi guru Shang Mantian. Untuk berkultivasi dengan keras dan menjadi lebih kuat, bagi Tang Wulin bukan hanya karena Master Armor adalah mimpinya, tetapi yang lebih penting, dia berharap setelah dia menjadi kuat, dia dapat menemukan orang tuanya dan memiliki kekuatan yang cukup. Lindungi mereka. Dia kembali ke rumahnya di kota Aolai. Rumah itu dikelilingi tembok, dan orang tuanya tidak meninggalkan apa-apa. Sampai lebih dari setahun yang lalu, ketika dia pulang ke rumah, dia tidak sengaja menemukan dinding di kamar orang tuanya, di mana dia menemukan lencana. Lencana ini terlihat sangat istimewa, dengan beberapa simbol khusus di atasnya. Tang Wulin tahu bahwa ini mungkin satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Sekarang, lencana ini ada di cincin penyimpanannya. Kereta pemandu jiwa berjalan dengan kecepatan tinggi, dan kereta perlahan-lahan menjadi sunyi. Kursi kelas 2 sepertinya agak sempit untuk siswa kelas 0 yang semakin tinggi, tetapi semua orang menyukai perasaan bepergian. Pemandangan di luar jendela terus berubah, bernapas di dalam kabin berangsur-angsur menjadi rata, dan banyak penumpang yang sudah tertidur. Pikiran Tang Wulin juga berangsur-angsur menjadi tenang, dia harus berjalan selangkah demi selangkah, makan seteguk besar makanan, selalu melanjutkan ke arah yang telah dia tentukan. Kali ini, saat ke kota Shrek, yang paling mendesak adalah menemukan Millennium EV. Budidaya kekuatan jiwanya lebih cepat daripada saat dia menerobos segel pertama, dan 3 roh lainnya ditemukan. Tulang metakarpal yang tepat dari cakar emas gelap juga memiliki efek tertentu pada tubuhnya. Keyakinan bisa menembus segel kedua. Begitu dia menerobos segel kedua, kekuatannya pasti akan meningkat. Saat itu, masuk ke Akademi Shrek seharusnya lebih percaya diri. Seharusnya waktunya kurang lebih sama, menurut pengaturan Wu Changkong, mereka akan tiba di kota Shrek seminggu sebelumnya. Pertama kali menawar tendon hijau berusia 1000 tahun, dan kemudian membuka segel dan menguji, urutan ini adalah keadaan ideal yang diatur Tang Wulin untuk dirinya sendiri. Dia sekarang semakin menantikannya, menunggu terobosannya untuk kejutan segel kedua. Jarak dari kota Laut Timur ke kota Shrek lebih dekat daripada ke kota Tiandou. Ketika kereta memasuki kota Shrek, kecepatan kereta melambat secara signifikan. Pengumuman kereta terdengar. Para pelancong yang terhormat, kami sekarang telah memasuki kota Shrek, kota terbesar di benua Douluo. Kota Shrek memiliki sejarah panjang dan budaya yang kaya. Ia memiliki Akademi Shrek, perguruan tinggi pertama di daratan, dan juga merupakan markas dari Menara Penyebaran Roh. Kota Shrek adalah kota pertama di federasi yang memiliki status ekonomi dan politik penting di federasi. Sekarang teman-teman dapat melihat pemandangan di luar jendela. Silakan lihat ke sisi kiri Anda, menara tinggi itu adalah markas menara transmisi roh lokasi. 4 orang di kelas Zero melihat keluar dari jendela kiri mobil bersama-sama. Benar saja, sebuah menara yang tampak naik ke awan muncul di kejauhan. Karena jaraknya yang jauh, mereka hanya bisa melihat bagian tengah dan atas dari menara yang berdiri tegak dan bersinar dengan kilauan perak samar. Menara itu memiliki 8 sisi, dan bagian atasnya sudah berada di awan. Tang Wulin pernah mendengarnya sebelumnya bahwa markas besar Pagoda Chuanling adalah gedung tertinggi di daratan. Selain itu, pemerintah federal dengan jelas menetapkan bahwa ketinggian setiap bangunan tidak boleh melebihi itu. Ini adalah rasa hormat untuk organisasi Pagoda Penyebaran Roh. Jika dikatakan bahwa organisasi paling misterius di daratan, itu mungkin sekte Tang. Organisasi dengan warisan terkaya seharusnya adalah Akademi Shrek. Tetapi jika itu adalah organisasi yang paling kuat, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah milik Menara Roh. Mengandalkan keberadaan jiwa buatan manusia, Pagoda Transmisi Roh memiliki bakat penelitian paling luar biasa, orang-orang kuat, dan pada saat yang sama, ia juga memiliki kekayaan besar dari negara kaya. Ia memiliki posisi penting di federasi. Di Bundestag, 7 kursi milik Pagoda. Tahukah Anda, seluruh Bundestag hanya memiliki 108 kursi. Ini tidak termasuk anggota parlemen lainnya yang dipengaruhi oleh organisasi Pagoda Lingling. Kota Shrek benar-benar luar biasa.
Selain markas Lingling Tower di kejauhan, beberapa perubahan juga terjadi pada bangunan di luar jendela, ada bangunan antik dan beberapa bangunan modern. Tidak seperti kota Tiandou, yang sepenuhnya kuno atau bahkan arsitektur kuno, juga tidak sepenuhnya metalik seperti kota-kota Donghai yang sedang berkembang. Kota Shrek terasa lebih toleran dan lebih luas. Ini jelas merupakan kota besar yang tidak bisa dilihat sekilas. Setelah memasuki kota Shrek, kereta berkecepatan tinggi itu melaju 1 jam penuh lagi sebelum berhenti. Stasiun kota Shrek adalah stasiun terbesar yang pernah dilihat Tanggulin, dan itu lebih dari 5 kali lebih besar daripada stasiun kereta pemandu jiwa kota Tiandou dan kota Donghai. Kubah besar, gaya arsitektur kuno, dan pahatan batu dapat dilihat di mana-mana. Semua menunjukkan kisah dalam kota ini. Di antara semua kota besar, hanya Ming, tempat markas federal berada, yang hampir tidak bisa menandinginya. Guru, kemana kita akan pergi sekarang? Langsung ke Akademi Shrek? Xie bertanya dengan tidak sabar. Bahkan jika dia berasal dari keluarga kaya, dia merasa sedikit kewalahan setelah datang ke sini. Lelang terakhir Millennium King Jin Fine adalah 3 hari kemudian, pukul 8 malam. Seharusnya tanaman merambat berumur 3.000 tahun lainnya. Ruo Lingqiao berkata sambil tersenyum. Wu Changkong mengerutkan kening. Jika saya ingin tanaman bermutu tinggi sekarang, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Dia tidak sering datang ke rumah lelang, dan sudah lama tidak berada di sini. Ruo Ling ragu-ragu dan berkata, menurut aturan kami, lot tidak dapat dijual secara langsung. Tetapi status Anda berbeda. Jika Anda menginginkannya sekarang, itu akan menjadi sekitar 20% premium dari perkiraan harga kami. Kami akan memberikan jawaban yang akurat setelah berkonsultasi dengan penembak. Wu Changkong menoleh untuk melihat ke arah Tanggulin, bagaimana? Preminya 20%. Tanggulin tiba-tiba merasakan sakit di dagingnya, itu bukan jumlah yang kecil. Dia hanya melihat sekilas ke layar, dan dengan jelas melihat bahwa anggur hijau milenium kelas atas diperkirakan bernilai 5 juta koin federal, dan jika premiumnya 20%, itu akan menjadi 6 juta. Meskipun dia telah menabung banyak uang selama bertahun-tahun, itu dilakukan dengan 1 palu dan 1 palu, jika Anda bisa menabung, Anda akan menabung. Guru, tidak buruk 2 hari ini, kan? Kata Tanggulin setelah ragu-ragu. Wu Changkong menatapnya dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, oke. Beri kami 2 tiket masuk lelang, dan kami akan datang untuk menawar dalam 3 hari. Oke, tunggu sebentar, saya akan pergi atasi itu. Ruo Ling tersenyum dan setuju, lalu bangkit dan pergi. Dengan kontak singkat ini, dia sudah mengerti bahwa pria ini tidak dapat didekati oleh dirinya sendiri, dan dia tidak melihat dirinya di mata mereka sama sekali. Mengambil tiket masuk dari pelelangan, Tanggulin dan Wu Changkong kembali ke hotel. Selama seluruh proses, Wu Changkong tidak mengomentari fakta bahwa dia ingin mendapatkan tanaman merambat hijau berumur 1000 tahun melalui lelang. Semuanya terserah dia. Tanggulin sebenarnya sedikit khawatir, dan ujian Akademi Shrek akan memakan waktu 1 minggu lagi. Jika Anda mendapatkan pohon anggur hijau 1000 tahun dalam 3 hari, Anda masih memiliki waktu hampir 4 hari untuk membuka segelnya. Kondisi fisik saya saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya, dan seharusnya kira-kira pada waktu yang sama. Dengan penilaian seperti ini, suasana hatinya menjadi lebih tenang. Selama 3 hari berikutnya, Tanggulin tinggal di kamar untuk berkultivasi. Meskipun dia pertama kali tiba di kota Shrek, dia tidak berjalan-jalan. Xie menatapnya seperti ini, tentu saja tidak baik untuk pergi sendiri. Meski dia tidak berpikir ada efek menggiling pistol. 3 hari kemudian, Tanggulin dan Wu Changkong datang ke pelelangan lagi. Mereka diundang langsung ke meja VIP. Hanya ada 2 tipe orang di rumah lelang dengan status ini. Yang satu secara alami memiliki kekuatan finansial, dan yang lainnya kuat. Tidak diragukan lagi, Wu Changkong termasuk yang terakhir. Skala pelelangan jelas jauh lebih besar daripada lelang Donghai di kota Donghai. Lelang disajikan satu persatu, tanpa ketidaknyamanan dan benda langka, dan suasana pelelangan dengan cepat meledak. Lot nomor 11, Liga EV Millennium kelas atas. Harga awal adalah 3 juta dolar federal. Setiap kenaikan tidak kurang dari 100.000 dolar federal. Lelang dimulai. Akhirnya datang. Tanpa sadar Tanggulin mengepalkan tinjunya, baginya, benda spiritual ini sangat penting. Wu Changkong langsung menyerahkan plat nomor itu ke tangannya, duduk di sebelahnya, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia selalu berusaha keras dalam mengajar dan berlatih Tanggulin, tetapi dalam hal ekonomi, dia selalu sangat jelas dengannya. Untuk ini, Tanggulin lebih mudah beradaptasi, dia tidak mau berhutang terlalu banyak kepada orang lain. 3 juta koin federal.
Tang Wulin mengangkat pelat nomor di tangannya dan menawar tanpa ragu-ragu. 301 juta koin federal. Seseorang dengan cepat mengikuti harganya. Harga tendon hijau 1000 tahun sangat mahal karena tidak memiliki efek samping dan dapat meningkatkan kebugaran fisik dan kekuatan tulang. Bagi banyak keluarga besar, ini adalah kebutuhan, dan yang terbaik adalah membina anak kecil. Oleh karena itu, tidak pernah ada kekurangan pasar untuk Millennium EV. 3,5 juta dolar federal. 3,8 juta dolar federal. Harganya terus naik. Tang Wulin memegang kartu, telapak tangannya berkeringat. Karena dia menemukan bahwa menurut tingkat kenaikan harga saat ini, nampaknya valuasinya akan melebihi 5 juta. Dia sudah menyesalinya, dia sudah tahu ini sejak lama, dan dia mungkin juga memenangkannya dengan 6 juta hari itu. Ia jarang mengikuti lelang, sehingga ia tidak mengetahui bahwa valuasi yang diberikan oleh balai lelang pada umumnya adalah harga yang wajar dan menguntungkan. Jika tidak banyak yang populer, umumnya dapat dijual dalam kisaran yang mendekati harga perkiraan. Sebagian besar lot yang populer harus melebihi perkiraan, dan terkadang bahkan melebihi banyak perkiraan. Oleh karena itu, hari itu Ruoling menawari mereka premi 20% untuk menjual anggur Qingjin kepada mereka karena identitas Wu Changkong. Secara umum, persediaan benda-benda spiritual seperti tanaman merambat hijau berusia 1000 tahun sangat sedikit. Dari mana Tang Wulin mengetahui situasi ini, dan itu segera menyebabkan situasi di hadapannya. Tentu saja Wu Changkong tahu bahwa ini mungkin terjadi, tetapi dia tidak mengingatkan Tang Wulin. Menurutnya, bagaimanapun, hanya jika dia mengalaminya secara pribadi, pelajarannya akan lebih dalam dan ingatannya akan lebih dalam. 500 ribu koin federal. Ketika dia mengangkat tanda itu, Tang Wulin sudah sedikit menangis. 700 ribu koin federal. Segera seseorang menawarkan harga yang lebih tinggi. Tang Wulin tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya sekarang. Meskipun dia pelit, dia masih sangat mementingkan penerobosan segelnya. Tidak diragukan lagi, tingkat keberhasilan kelas atas pohon anggur Millennium EV Watt adalah yang tertinggi. Ketika dia melihat daftar lelang hari itu, dia menemukan bahwa kelas atas hanya ada satu tanaman. Dengan kata lain, bahkan jika dia menyesal sekarang, dia tidak dapat menemukan yang kedua jika dia menginginkan premi 20%. Karena itu, dia harus mengertakkan gigi untuk menawar. 6,2 juta koin federal. Ketika harganya melebihi 600, ekspresi Tang Wulin menjadi sangat jelek. Aku sangat bodoh, mengapa Anda tidak setuju hari itu? Anda tidak hanya dapat mencoba menerobos 3 hari sebelumnya, tetapi Anda juga dapat menghemat uang. 6,3 juta koin federal. Dia harus menyesuaikan dengan harganya. 6,5 juta koin federal. 6,8 juta koin federal. 7,3 juta koin federal. Tang Wulin hampir mengertakkan gigi dan mengangkat plat nomor lagi. Akhirnya, kali ini, penonton terdiam dan tidak ada lagi penawar yang mengikuti. Pertama kali untuk 7,3 juta yuan, kedua kalinya untuk 7,3 juta yuan, ketiga kalinya untuk 7,3 juta yuan, tampar. Kesepakatannya. Dengan suara palu yang jatuh, Tang Wulin hampir pingsan di kursinya. Ayo, 1,2 juta, saya menghabiskan 1,2 juta lebih. Sangat tertekan, sangat tertekan. Wu Changkong memandangnya dan berkata dengan samar, pada hari, saya menunjukkan kepada mereka sertifikat identitas master baju besi. Secara umum, lot yang populer pasti akan melebihi harga perkiraan. Anda mendapatkannya hari ini. Harganya normal. Mengerti? Tang Wulin tersenyum pahit, dimengerti, tapi harganya menyakitkan. Ayo pergi. Wu Changkong sama sekali tidak bermaksud menghiburnya. Apapun yang dia pilih, dia harus menanggungnya sendiri, dan tidak pernah mengeluh tentang orang lain. Dia tidak pernah mengatakan ini kepada Tang Wulin, tetapi dia telah mengajarinya dengan tindakan. Ketika membayar uang, Tang Wulin sedikit tertekan dan tidak tahan melihatnya selama 3 tahun terakhir, dia telah menyimpan total 14 juta koin federal. Ini adalah seluruh pendapatan dari pandai besi tingkat 4. Jika dia tidak yakin tentang penempaan Spirit Impact dan tidak akan menyia-nyiakan terlalu banyak logam langka, saya khawatir dia masih akan lebih menderita sekarang. Dengan sedikit uang yang tersisa, dia tidak dapat membeli banyak logam langka sama sekali. Letakkan kotak kayu rotan hitam dengan hati-hati ke dalam cincin penyimpanan Anda. Dengan ekspresi pedih di wajahnya, Tang Wulin mengikuti Wu Changkong naik taksi kembali ke hotel. Setelah kamu kembali, kamu akan mulai menyerap benda-benda roh itu untuk meningkatkan garis keturunanmu? Wu Changkong bertanya pada Tang Wulin. Ya. Tang Wulin masih kesakitan. Banyak uang. Banyak uang. Mendobrak segel itu terlalu mahal.
Satu-satunya hal yang dia bisa menghibur dirinya sekarang adalah berharap terobosan ini bisa memberinya peningkatan yang cukup. Kalau tidak, itu benar-benar tidak ada artinya. Hampir sebagian besar poin kontribusi dan uang yang diperoleh dari penempaan selama 3 tahun terakhir telah digunakan untuk menukar keempat hal spiritual tersebut. Jika tidak, hanya poin kontribusinya di sekte Tang yang dapat ditukar dengan pengetahuan unik tentang hantu sekte Tang. Selain mengendalikan kren dan menangkap naga, keterampilan unik sekte Tang juga bertukar tangan dan metode palu jubah yang kacau. Yang pertama digunakan untuk meningkatkan kemampuan tempur jarak dekat, yang terakhir digunakan untuk membantu penempaan. Dikatakan bahwa metode palu jubah caotik ditemukan oleh keluarga besar di zaman kuno. Tampaknya itu adalah keluarga Tangsan, pendiri sekte Tang. Itu disebut Clear Sky School. Dengan berlalunya waktu, Clear Sky School telah menghilang tanpa jejak, tetapi metode palu jubah yang kacau tetap ada. Itu bisa digunakan dalam pertempuran dan penempaan. Bagi Tangwulin yang terlahir dengan kekuatan supernatural, itu sempurna. Tapi sekte Tang masih memiliki banyak keterampilan unik yang ingin dia pelajari. Yang paling ingin dia tebus sekarang adalah jejak hantu, dan ada metode jarak dekat lain yang disebut Rougu Baduanshu. Bagus, kuat, dan unik. Tangwulin memiliki bakat fisik yang luar biasa, tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tetapi juga fleksibilitasnya jauh melebihi orang biasa. Hanya saja dia sangat pemalu sekarang, dan dia masih membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan poin kontribusi yang cukup. Tentu saja, jika dia bisa memasuki tingkat penempaan spiritual, kali ini akan sangat dipersingkat. Tangwulin tidak ingin menyengat, tetapi dia tidak bisa menahannya. Semuanya membutuhkan uang. Untuk memenuhi kebutuhan spiritual Tempa, terus menerobos segel untuk menjaga kehidupan kecil, dan ingin menjadi master armor yang kuat di masa depan, saya tidak tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak pelit sekarang? Bisakah Anda menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Wu Changkong bertanya. Tangwulin menggelengkan kepalanya. Wu Changkong mengerutkan kening dan berkata, kamu bahkan tidak tahu waktunya, mengapa kamu memilih menggunakan metode lelang untuk mendapatkan tendon hijau 1000 tahun? Mulut Tangwulin berkedut, dan dia berpikir, Guru, bisakah kamu tidak menaruh garam pada lukanya? Saya sudah sengsara. Aku hanya ingin menghemat uang. Gumam Tangwulin. Wu Changkong tampaknya tidak menyadari betapa menjengkelkannya kata-katanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, simpan. Tangwulin mengertakkan gigi di dalam hatinya, tidak. Wu Changkong berkata dengan dingin, kamu punya dua pilihan sekarang. Kembalilah dan segera tingkatkan garis keturunan Anda. Jika terlalu lama, dapat memengaruhi ujian Anda di Akademi Shrek. Oleh karena itu, pilihan pertama adalah tidak meningkatkan garis keturunan Anda dan mengikuti penilaian terlebih dahulu. Opsi kedua adalah langsung meningkatkan garis keturunan dan harapan Anda dapat menyelesaikan perbaikan garis keturunan dalam waktu singkat sebelum berpartisipasi dalam penilaian. Mana yang Anda pilih? Anda harus berpikir jernih. Tangwulin mengerutkan kening, dan dia berada dalam dilema saat ini. Dia benar-benar tidak bisa menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menembus garis keturunan. Jika terlalu lama, itu mungkin benar-benar menjadi masalah. Namun, jika Anda hanya mengikuti penilaian, dapatkah Anda lulus? Itu Akademi Shrek. Guru, apakah menurutmu saya bisa masuk ke Akademi Shrek dengan kemampuan saya saat ini? Tangwulin bertanya ragu-ragu. Wu Changkong meliriknya, sulit. Sulit? Apakah ini oke atau tidak? Tangwulin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, seberapa sulit? Sulit. Wu Changkong melihat keluar jendela. Hati Tangwulin menegang untuk sementara waktu, Anda tidak bisa mengatakan beberapa kata lagi. Bantu saya menganalisis dan menganalisis. Terlalu tidak bertanggung jawab. Tapi beraninya dia benar-benar mengucapkan kata-kata ini, mengertakkan gigi dan berkata, jika sulit bagiku untuk lulus ujian, maka lebih baik bertempur. Guru, karena kamu pikir sulit bagiku untuk lulus ujian, mengapa kamu tidak menyarankannya 3 hari yang lalu? Saya membeli tanaman merambat berumur 1000 tahun secara langsung. Setelah 3 hari lagi, peluang saya untuk berhasil dalam meningkatkan garis keturunan saya akan jauh lebih besar. Wu Changkong berkata dengan lemah, kamu telah dewasa, belum lagi, uang itu milikmu. Ya, bagaimana memutuskan, itu juga urusanmu. Tangwulin meratap di dalam hatinya, dia tahu jawabannya akan seperti ini, tetapi tidak bisa menahan untuk bertanya, dan setelah menanyakan kalimat itu, dia sudah kalah. Saya memilih untuk meningkatkan garis keturunan dulu. Tangwulin menarik napas dalam-dalam, matanya diperbarui dengan cahaya yang kuat. Karena sulit untuk dilewati tanpa promosi, maka hanya ada satu pertarungan, setidaknya masih ada peluang. Dengan kata lain, peluangnya lebih besar.
Oke. Wu Changkong mengangguk dan berhenti berbicara. Kembali ke hotel, Wu Changkong menunjuk ke kamarnya, kamu menerobos kamarku. Aku akan melindungi hukum untukmu. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan masuk. Melihat sosoknya yang tinggi, Tang Wulin merasa hangat di hatinya. Dia sebenarnya tahu bahwa guru tidak mengingatkan dirinya sendiri, itu hanya metode pengajarannya, dan dia tidak benar-benar ingin peduli pada dirinya sendiri. Menarik napas dalam-dalam, Tang Wulin masuk ke kamar Wu Changkong. Wu Changkong menunjuk ke tempat tidur, dan dia menarik bangku dan duduk di samping tempat tidur. Tang Wulin mengeluarkan 4 benda spiritual dan meletakkannya di atas meja. Apakah ini akan segera dimulai? Setelah lebih dari 3 tahun, akhirnya akan membuka segel kedua. Setelah terobosan yang sukses, apa yang akan Anda hasilkan? Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa demam. Tetapi terobosan harus diselesaikan dalam waktu 4 hari. Dalam hal ini, dia harus bisa pergi ke Akademi Shrek dalam kondisi terbaiknya. Waktu tidak menunggu siapapun, Tang Wulin tidak berani menunda lagi, pergi tidur dan duduk bersila. Sebelum mengambil 4 hal spiritual, dia harus berkomunikasi dengan Tang Tua untuk melihat bagaimana menyerap hal-hal spiritual ini akan paling membantunya. Dengan mata tertutup, Tang Wulin memanggil Tang Wulin di dalam hatinya. Sejak saat itu ketika beban tubuhnya melebihi batas dan diselamatkan oleh Tang Tua tidak pernah muncul lagi. Tang Wulin memikirkan hal ini ketika dia mulai memanggilnya. Akankah Lautang tidak muncul? Ada ketegangan di hatinya. Jika itu belum melakukan terobosan pada segel Raja Naga Emas, dia bahkan akan meragukan apakah itu benar-benar ada sekarang. Untungnya, Old Tang tidak membiarkannya menunggu terlalu lama. Saya tenggelam dalam kesadaran, dan datang ke dunia spiritual yang aneh itu lagi. Apakah kamu siap? Suara Tang Tua terdengar. Old Tang. Mendengar suaranya, Tang Wulin langsung terkejut dengan kilatan cahaya keemasan. Old Tang muncul di hadapannya, terlihat tidak berbeda dari sebelumnya. Yah. Lama tidak bertemu, anak kecil. Suara Old Tang sedikit lebih emosional, kamu melakukannya dengan sangat baik. Kekuatan tubuhmu telah meningkat. Dengan keadaanmu saat ini, seharusnya tidak ada masalah untuk menembus segel kedua. Besar. Sudahkah Anda menemukan keempat hal spiritual? Tang Wulin berkata dengan getir, saya menemukan semuanya. Dia masih merasa tertekan dengan uangnya sekarang. Old Tang berkata, kalau begitu bersiap-siap untuk memulai. Penyerapan keempat benda spiritual ini akan berbeda dari sebelumnya. Buah skala naga berusia 1000 tahun diambil langsung, dan 3 lainnya disatukan, dibuat jus, lalu digunakan 1 silinder air panas. Larutkan, duduk di air panas dan bermeditasi untuk menyerapnya. Keduanya harus disinkronkan. Dengan kata lain, setelah Anda menyiapkan air panas, ambillah buah skala naga milenium. Apakah Anda mengerti? Mengerti? Meski agak merepotkan, itu tidak sulit. Baiklah, pergilah untuk bersiap. Kamu bisa mulai saat kamu siap. Ingat, sesuaikan kondisi fisikmu sebaik mungkin. Oke. Keempat benda spiritual tersebut adalah buah skala naga milenium, tendon naga bumi milenium, tendon-tendon hijau milenium dan sumsum naga laut milenium. Untuk mencegah Wu Changkong dari keraguan, Tang Wulin pertama-tama bermeditasi dan menyesuaikan keadaannya. Setelah setengah jam, dia bangun. Guru, saya akan mulai. Kata Tang Wulin kepada Wu Changkong. Ya. Wu Changkong mengangguk, dia telah duduk di sisi tempat tidur, merasakan perubahan pada tubuh Tang Wulin. Dia sebenarnya sangat tertarik dengan peningkatan garis keturunan Tang Wulin. Tang Wulin berkata, buah skala naga milenium saya akan mengambilnya langsung, bolehkah saya meminta guru untuk membuat 3 benda spiritual lainnya menjadi bubur? Mereka perlu dilebur dengan air panas, kemudian saya akan berendam di dalamnya. Sambil menyerap kekuatan garis keturunan. Wu Changkong tercengang sejenak, diserap oleh perendaman. Tang Wulin berkata, apakah ada masalah? Wu Changkong menggelengkan kepalanya, tidak ada masalah. Tetapi jika kamu melakukan ini akan menyia-nyiakan sejumlah efek obat, dan Anda mungkin merasa sulit untuk menyerap semua nutrisinya ke dalam tubuh Anda. Tang Wulin berkata, tidak apa-apa, merepotkanmu. Wu Changkong mengangguk dan berdiri, tetapi mengatakan sesuatu di mulutnya. Itu buang-buang banyak uang. Tang Wulin menggerakkan otot wajahnya, dan meraung di dalam hatinya, tidak bisakah dia menyebutkan uangnya? Meski fasilitas hotel kurang bagus, masih ada bathtub. Tang Wulin masuk ke kamar mandi, menyesuaikan bak mandi dengan air terpanas, dan meletakkan setengah dari air panas di kolam. Kemudian, bersama dengan Wu Changkong, mereka membawa keempat benda roh tersebut.
Wu Changkong membuka kotak secara terpisah, dan pertama-tama mengeluarkan tendon hijau berusia 1000 tahun. Tendon hijau berumur ribuan tahun adalah tanaman hijau dengan panjang hanya sekitar lengan bawah, terlihat sebening giok. Ada lingkaran cahaya samar dan aliran cairan di dalamnya, memancarkan keharuman yang samar, hanya menciumnya. Baunya menyegarkan. Wu Changkong menunjuk ke tangan kanannya, dan kekuatan roh lembut segera mengendalikannya untuk mengapung di atas air kolam. Dia meremas kekosongan dengan tangan kanannya, tiba-tiba, pohon anggur tendon hijau 1000 tahun tampak berada di bawah tekanan yang luar biasa, menyebabkannya tiba-tiba berubah bentuk, hancur, dan berubah menjadi jus biru yang menetes ke dalam bak mandi. Tiba-tiba, setengah dari air kolam itu meleleh menjadi sari pohon anggur berumur ribuan tahun, dan langsung berubah menjadi warna biru. Di bawah transpirasi air panas, uap air tampak berubah menjadi warna biru, memancarkan aroma yang kuat. Ada lapisan kulit yang tersisa dari tendon hijau yang hancur, mata Wu Changkong berkedip, dan jari-jarinya dengan ringan bergerak, dan kekuatan jiwa Xuan Tiangong seperti menjaga pisau tajam tiba-tiba menembus. Pedang ki halus yang tak terhitung jumlahnya melintasi udara, dan kulit tendon hijau yang tersisa itu langsung berubah menjadi bubuk. Jatuh dari langit seperti ledakan mendadak, jatuh ke genangan air, bahkan tidak terbang keluar, tidak ada jejak limbah. Mata Tang Wulin berbinar-binar loh. Wu Changkong sama sekali tidak menggunakan ilmu bela diri, yang ia andalkan hanyalah kemampuan mengendalikan Xuan Tiangong. Ini sangat kuat. Setelah tendon hijau 1000 tahun, ada tendon naga tanah 1000 tahun. Tendon naga bumi 1000 tahun tampaknya adalah yang paling tidak mencolok dari keempat roh. Panjangnya sekitar 2 meter dan disajikan dalam warna coklat. Tendon ini sangat kuat dan beberapa kali lebih tebal dari tendon hijau 1000 tahun. Panjang asli urat naga berumur 1000 tahun ini minimal 5 meter, dan menjadi seperti ini setelah diproses dan menyusut. Dalam keadaan normal, perlu direbus dengan suhu tinggi minimal 3 hari 3 malam, kemudian dilunakkan lalu digunakan sebagai obat. Karena ingin dijadikan obat. Untuk bubur, hanya ada metode khusus. Saat Wu Changkong berbicara, dia mengambil langkah ke kiri dengan kaki kirinya, sedikit menekuk kakinya, menjaga gerakan setengah jongkok, melambaikan tangan kanannya, dan tendon naga berusia 1000 tahun itu melayang ke atas seperti tendon hijau berusia 1000 tahun sebelumnya, dan tangannya berpelukan di kehampaan di depannya. Tiba-tiba, aliran udara aneh muncul di antara kedua lengannya. Kendalikan kren dan tangkap naga itu. Tangan kiri mengontrol kren dan tangan kanan menangkap naga. Tang Wulin mengenali keterampilan unik sekte Tang Wu Changkong secara sekilas. Wu Changkong sedikit menyipitkan matanya, lengannya bergerak sedikit, fluktuasi kekuatan roh di dalam dirinya menjadi lebih kuat, dan urat naga berusia 1000 tahun segera mulai berputar. Ini berputar lebih cepat, dan secara bertahap membuat suara merengek. Tubuh bagian atas Wu Changkong tetap tidak bergerak, hanya sepasang lengan yang bergoyang sedikit, tetapi kekuatan roh yang dilepaskan dari tubuhnya semakin kuat, dan aliran udara tidak bocor. Sehingga meskipun Tang Wulin dapat merasakan kekuatan roh yang menakutkan, dia tidak akan terpengaruh. Pengaruh. Kontrol kekuatan jiwa guru benar-benar terlalu kuat. Tendon naga dari Millennium Earth berputar lebih cepat, dan secara bertahap, tubuh coklat aslinya mulai bersinar sedikit. Selama rotasi cepat, ia bergesekan dengan udara dan mengeluarkan suara, teriakan. Naga pengendali derek itu sendiri memiliki efek meremas yang kuat padanya, dan ditambah dengan gaya gesekan yang dihasilkan oleh udara selama rotasi berkecepatan tinggi, urat naga milenium mulai melunak dengan jelas selama proses berkelanjutan. Secara bertahap, yang panjang mulai melengkung ke tengah, secara bertahap berubah menjadi bola, dan itu menjadi semakin merah. Bisakah kren yang mengendalikan naga digunakan seperti ini? Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat aspek magis mengendalikan burung bangau dan menangkap naga. Setelah 1/4 jam penuh, urat naga berusia 1000 tahun mulai berubah menjadi tetesan cairan dan menetes. Cairan itu berwarna merah, jatuh ke kolam di bawah, dan tiba-tiba asap putih membubung. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa suhu air kolam mulai naik. Jus tendon naga tanah berusia 1000 tahun merah meleleh ke dalam air, dan warna air kolam mulai menjadi lebih dalam. Butuh 1/4 jam lagi sebelum tendon naga berusia 1000 tahun ini benar-benar berubah menjadi jus dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam air kolam. Warna air kolam kemudian berubah menjadi hijau tua. Ini terlihat sangat aneh. Aroma itu menghilang, dan digantikan oleh bau yang agak aneh, dengan aroma tanaman, tetapi juga bau yang samar. Keduanya terus berubah. Wu Changkong berdiri tegak dan mengambil sumsum naga laut selama 1000 tahun. Jauh lebih mudah bagi sumsum naga laut ini untuk berubah menjadi jus.
Seperti urat hijau berusia ribuan tahun, di bawah kekuatan jiwa Wu Zhangkong, Anda bahkan tidak perlu menggunakan energi pedang untuk menghancurkannya. Sumsum naga laut merah muda menyatu dengan air kolam. Uap air di atas kolam memiliki sentuhan warna merah jambu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, rasanya agak menakutkan. Pergilah. Wu Changkong mengangguk ke Tang Wulin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ketiga makhluk roh ini dengan cara ini dan ingin melihat apa pengaruhnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya sendiri untuk melupakan bahwa ramuan di depannya penuh dengan mata uang federal yang telah diperolehnya selama lebih dari 3 tahun. Dia mengambil buah sisik naga selama 1000 tahun dan mengirimkannya ke mulutnya untuk menggigitnya dengan lembut. Mulut, hisap jus di dalamnya. Rasa buah skala naga milenium memang tidak seindah penampilannya yang biru jernih, sari buahnya begitu asam dan sulit untuk ditelan di mulut. Lebih dari 3 juta, lebih dari 3 juta. Tang Wulin terus berbicara tentang nilainya di dalam hatinya, matanya melebar, dan dia menelan jusnya dengan satu suap demi seteguk, pada akhirnya, bahkan lapisan kulit itu dimakan ke perutnya. Setelah buah skala naga berumur 1000 tahun memasuki perutnya, tiba-tiba gelombang antusiasme melonjak. Tang Wulin tidak berani mengabaikan, dia melepas pakaiannya 3 kali, dan berjalan langsung ke air. Sangat panas. Ini adalah perasaan pertamanya setelah memasuki air. Mungkin karena urat naga di 1000 tahun sebelumnya. Suhu air kolam sangat tinggi sehingga dia hampir berseru. Akhirnya aku masuk, tapi aku kepanasan dan gemetar. Aku ingin menangis tanpa air mata. Aku ingin keluar, tapi aku tidak tahan. Pegang Yuan ke-1, sesuaikan pernapasanmu. Wu Changkong berteriak dengan suara yang dalam. Tang Wulin mengangkat semangatnya, menarik napas dalam-dalam, dan mengerahkan kekuatan rohnya. Efek buah skala naga milenium mulai berlaku, dan semburan panas mulai memancar dari perut bagian bawah, yang menyebar ke seluruh tubuh bersamaan dengan rotasi kekuatan surgawi misterius. Tang Wulin awalnya mengira bahwa panas di tubuhnya akan membuatnya beradaptasi dengan suhu di luar tubuhnya, tetapi yang kontraproduktif adalah dia tidak hanya merasa tidak nyaman, tetapi kulitnya menjadi lebih sensitif, membuatnya menggigil ketika dia panas. Seluruh tubuh terendam air kolam, hanya kepalanya yang terlihat. Saat ini, suara Tang Wulin terdengar di dalam hatinya. Dibandingkan dengan biasanya, kali ini, suara Tang Tua jelas sangat serius. Tang Wulin mengertakkan gigi dan tiba-tiba duduk di air kolam, tiba-tiba rasa panas menyebar ke seluruh tubuhnya, terutama di beberapa bagian sensitif. Perasaan itu paling jelas, membuatnya hampir melompat keluar. Tahan, tahan. Dengan mata tertutup rapat, Tang Wulin dengan enggan membiarkan dirinya meluncur ke bak mandi, dikelilingi oleh sensasi yang berapi-api, seolah-olah memasak dalam air mendidih. Perasaan itu tidak bisa lagi digambarkan dengan rasa sakit yang sederhana. Dari sudut pandang Wu Changkong, tubuh Tang Wulin hampir seketika berubah menjadi merah, seperti udang yang dimasak. Dia menutup matanya rapat-rapat, dan seluruh tubuhnya mulai bergerak-gerak sedikit. Wu Changkong mengerutkan kening. Bukankah ini benar-benar masalah? Ini juga pertama kalinya dia mendengar tentang formula dari keempat hal spiritual ini bersama-sama. Tang Wulin tidak pernah mengatakan dari mana formula ini berasal. Mengangkat tangan kanannya, dia sudah siap dengan atribut es jiwa bela dirinya. Tidak bisa lebih mudah bagi Tang Wulin untuk mendingin. Pada saat ini, mata Wu Changkong tiba-tiba mengembun, karena dia tiba-tiba melihat cahaya keemasan samar di dahi Tang Wulin. Meski tidak jelas, dia masih bisa melihatnya dengan mudah dengan penglihatannya. Itu adalah rune emas yang menjulang, yang tampak seperti 3 pola emas yang didirikan, karena tidak jelas, Wu Changkong juga sulit dibedakan. Segera setelah rune ini muncul, garis-garis emas muda mulai muncul di dahi Tang Wulin regangkan tubuh ke bawah. Ini adalah pola emas retikuler halus yang telah menyebar ke seluruh tubuh dalam hampir beberapa tarikan napas. Itu membuat tubuhnya terlihat bersinar. Begitu garis emas ini muncul, napas Tang Wulin juga menjadi sedikit lebih stabil, seolah-olah dia telah beradaptasi dengan rasa sakit yang membakar. Pola emas berkedip dan muncul, memancarkan aura energi yang aneh. Itu bukanlah kekuatan jiwa, tetapi jenis energi khusus. Wu Changkong menyipitkan matanya dan merasakannya dalam diam. Dengan kidan darah yang begitu kuat, dia dengan cepat membuat keputusan. Sungguh luar biasa bahwa darah seseorang bisa begitu kuat hingga menunjukkan fluktuasi energi. Sisik emas muncul di lengan kanan Tang Wulin, dan cakar naga emas tidak muncul, tetapi sisik emas berbentuk berlian itu jelas lebih terang dari biasanya saat dia menggunakannya, dan lebih bersudut. Bagian tengah berlian sedikit terangkat dan penuh tekstur. Lingkaran emas di dalamnya sangat mempesona. Tubuh Tang Wulin bergetar sedikit, dan lepuh mulai muncul di air kolam, dan jus di dalamnya berguling,
seolah sedang memasak tubuhnya. Garis emas menjadi lebih jelas, dan Tang Wulin secara bertahap membuat suara aneh. Di mulut dan hidungnya, ada aliran udara keemasan yang samar. Dalam pernapasan, darah yang sudah sangat kuat benar-benar kembali. Apakah membaik? Benar saja, itu untuk meningkatkan darah. Wu Changkong sedikit mengangguk. Dilihat dari situasi saat ini memang peningkatan yang baik untuk Tang Wulin, dan tubuhnya harus mampu menahannya. 3 hari kemudian. Zhangkong, kenapa kamu tinggal di tempat seperti ini? Kenapa tidak tinggal di dekat kampus? Shen Yi sedikit mengernyit, melihat ruangan biasa ini. Wu Changkong berkata dengan tenang, tidak apa-apa untuk bisa beristirahat. Berapa banyak perbedaan yang bisa kamu tinggali? Terlebih lagi, perguruan tinggi terlalu sibuk, aku tidak menyukainya. Sebelum berangkat ke kota Shrek, Wu Changkong Shen Yi telah dihubungi. Setiap sesi Sky Sea Alliance memiliki lebih dari 100 tempat yang dapat mendaftar untuk Akademi Shrek. Tahun ini Din Yuzhen telah menguras tenaga dan akhirnya memenangkan 4 tempat, dan ada banyak kompromi di antara mereka. Tentu saja, kuota 4 karakter ini semuanya untuk Akademi luar Shrek. Sedangkan untuk kuota yang langka di pelataran dalam, jelas tidak mungkin untuk mendapatkan status Akademi Donghai di Aliansi Laut Langit. Shen Yi juga sangat terkejut saat menerima komunikasi Sol Guide dari Wu Changkong. Ketika Wu Changkong berkata bahwa dia akan melamar ke perguruan tinggi dengan beberapa muridnya, Shen Yi sangat senang. Bukan hanya karena kedatangan Wu Changkong, tapi juga karena anak-anak yang diajarnya. 3 tahun lalu, permainan itu meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Pandangan kapten tentang keseluruhan situasi dan tindakan melindungi rekan satu timnya pada saat kritis membuatnya memiliki kesan yang sangat baik tentang Tang Wulin. Tapi ini yang kedua, dia masih menghargai gadis itu. Pada saat itu, jika Tang Wulin tidak terluka parah, Guyu telah memilih untuk menggunakan hukum kehidupan dan cahaya untuk membantunya sembuh, dan Shen Yi akan langsung mengusulkan untuk membawa pergi Guyu. Kontrol elemen yang ditunjukkan Guyu benar-benar mengejutkan. 3 tahun kemudian, Wu Changkong akhirnya membawa anak-anak ini ke Akademi Shrek. Di bawah bimbingannya, sejauh mana anak-anak ini akan tumbuh? Shen Yi juga sangat menantikannya. Besok waktunya ujian, bagaimana persiapan murid-muridmu? Shen Yi mengganti topik dan duduk di kursi. Wu Changkong sedikit mengernyit, dan berkata, saya mengundang Anda ke sini. Inilah yang saya ingin merepotkan Anda. Murid-murid yang lain baik-baik saja. Salah satu murid saya telah memasuki meditasi yang dalam dan saya tidak tahu kapan saya akan bangun. Jadi, bisakah kita menunda beberapa untuk mengikuti ujian? Shen Yi terkejut, alisnya berkerut, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Anda tahu aturan akademi. Aturan dan peraturan akademi selalu ketat. Apalagi, begitu banyak orang datang untuk melamar ujian. Ada begitu banyak tautan, tidak mungkin mengubah waktu ujian untuk siswa yang mendaftar ujian. Bahkan lebih tidak mungkin membiarkan begitu banyak guru di perguruan tinggi menunggunya sendirian. Hal ini sulit dilakukan. Siswa yang mana? Wu Changkong berkata, Kapten, Tang Wulin. Hati Shen Yi bergerak, dan anak laki-laki yang dengan berani berdiri di depan semua rekan satu timnya dalam permainan, menghadapi keterampilan fusi seni bela diri, menggunakan tubuhnya untuk melindungi rekan satu timnya. Meditasi mendalam adalah kesempatan langka dan baik bagi para master jiwa. Itu tidak dapat diganggu. Sekali diganggu, efek buruk kemungkinan besar akan terjadi. Zhangkong, kamu tahu, itu sulit dilakukan. Pada dasarnya tidak mungkin. Apa kamu tidak tahu betapa kaku para guru itu? Kata Shen Yi tak berdaya. Wu Changkong mengangguk, oke, biarkan murid-murid saya yang lain berpartisipasi dalam penilaian terlebih dahulu. Di dalam ruangan, selain mereka berdua, Guyu, Su Xiaoyan, dan Xie Xie juga ada di sana. Ketika Tang Wulin memasuki meditasi yang dalam, mereka masih mendengar Wu Changkong berkata. Saat ini, ketika dia mendengar bahwa Tang Wulin tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian Akademi Shrek, Xie Xie segera berkata dengan cemas, Guru Wu, tidak. Wulin sudah lama menunggu untuk mengikuti ujian ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Jika dia melewatkannya aku akan menyesalinya seumur hidup. Wu Changkong mengerutkan kening. Tang Wulin sebenarnya ada di kamar mandi, tetapi setelah 3 hari, perbaikan garis darahnya belum selesai. Proses ini tidak bisa dihentikan, hanya bisa menunggu. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Su Xiaoyan berkata, ya. Guru, bagaimana jika kapten tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi? Untuk setiap master jiwa, seberapa penting bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk masuk Akademi Shrek? Jika Tang Wulin melewatkan kesempatan ini, dia pasti akan menyesalinya selama sisa hidupnya.
Wu Changkong cemberut wajahnya dan Shen Yi menghela nafas. Jangan pikirkan itu, tidak mungkin. Kecuali dia bisa mengakhiri meditasi sebelum ujian. Jika tidak, tidak mungkin. Maaf, saya juga tidak bisa membantu Anda. Guyu, yang belum mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba keluar, dan dia mendatangi Wu Changkong dan Shen Yi. Halo, Tuan Shen. Saya ingin bertanya, bisakah Akademi Shrek mengikuti ujian? Saya melepaskan kualifikasi saya untuk Wu ujian Lin. Dia lebih kuat dariku. Selama aku bisa lulus ujian, dia pasti bisa. Shen Yi terkejut sejenak. Gadis yang paling dia hargai mengatakan sesuatu seperti ini, yang membuatnya sedikit tercengang. Gadis kecil, kamu terlalu banyak berpikir. Dari mana kamu dari Akademi Shrek? Bahkan bukan akademi biasa. Ikuti ujian, apalagi Shrek. Kamu sangat berbakat, dan kamu memiliki peluang besar untuk diterima di akademi, atau bahkan halaman dalam, jangan biarkan dirimu salah. Guyu menggelengkan kepalanya, jika Wulin tidak bisa ikuti ujian, maka saya tidak akan mengambilnya. Dia tidak ada di Akademi Shrek, dan saya juga tidak akan pergi ke sana. Dia berkata dengan tenang, tetapi matanya sangat tegas. Shen Yi menemukan bahwa dia memiliki ketekunan yang kuat di usia muda. Dia telah melihat banyak orang seperti ini di Akademi Shrek. Selama mereka membuat keputusan, mereka tidak akan pernah berubah. Faktanya, Wu Changkong adalah orang seperti itu. Guru macam apa yang bisa mengajar murid seperti apa? Zhangkong, murid-muridmu luar biasa, jangan tunda mereka karena satu orang. Shen Yi berkata dengan suara yang dalam. Wu Changkong terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Guyu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kembali dan istirahat, dan guru akan menanganinya. Guyu menatap Wu Changkong dengan heran. Tidak ada keraguan dalam kata-kata Changkong, tetapi ada juga ketegasan yang sama seperti sebelumnya. Terima kasih, guru. Guyu yang pertama keluar. Xie ingin mengatakan sesuatu, tapi Wu Changkong mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ketika dia keluar dari kamar, mata Xie dipenuhi dengan ketidakpastian. Su Xiaoyan berbisik, apa yang ingin kamu katakan? Setelah Xie terdiam beberapa saat, dia bertanya pada Su Xiaoyan, Xiaoyan, menurutmu, apakah Akademi Shrek penting bagi kita atau teman? Su Xiaoyan tersenyum, Anda tidak perlu menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Tentu saja, kapten itu penting bagi saya. Awalnya, peluang saya untuk diterima di Akademi Shrek sangat kecil. Xie tersenyum, memeluk bahu Su Xiaoyan, adik, apa yang dilihat pahlawan sama saja. Jika Wulin tidak bisa berpartisipasi, saya tidak akan mengikuti ujian, dia sepertinya melepaskan beban besar di dalam hatinya, dan seluruh orang menjadi santai. Melihat ke arah pintu kamar, nafas Wu Changkong sedikit berubah, ayo pergi. Shen Yi bertanya dengan bingung, mau kemana? Wu Changkong berkata, kembali ke perguruan tinggi. Tubuh Shen Yi terguncang, kamu kembali ke perguruan tinggi. Kamu. Wu Changkong berkata lirih, bukankah aku mengerti sesuatu yang diketahui anak-anak? Jika martabat dapat ditukar dengan masa depan beberapa anak, itu akan lebih berharga. Aku akan kembali ke perguruan tinggi bersamamu, Jing negatif tolong bersalah. Kota Shrek, Akademi Shrek. Sebagai kota terbesar di daratan dan perguruan tinggi pertama di daratan, inilah tempat yang dirindukan banyak orang. Akademi Shrek sangat luas, dan merupakan kota tersendiri. Faktanya, pada zaman kuno, Akademi Shrek saat ini adalah kota Shrek. Kemudian, karena pembentukan organisasi pagoda penyebaran roh, Huo Yuhao, pemimpin pagoda roh generasi pertama, Spirit Ice Douluo, mengusulkan untuk memperluas kota Shrek. Ukuran kota terbesar di daratan sekarang. Dan kota Shrek yang asli sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Akademi Shrek dan menjadi akademi skala kota. Setiap 3 tahun, Akademi Shrek akan merekrut siswa baru. Bagi para Master Roh, ini adalah acara terpenting di seluruh benua. Bisa datang ke Akademi Shrek untuk mengikuti ujian sudah menjadi kebanggaan banyak Master Jiwa Muda. Bahkan ada pepatah seperti itu di dunia Master Jiwa Daratan. Setiap Master Jiwa yang bisa datang untuk melamar Akademi Shrek juga dapat dibebaskan dari ujian masuk ke perguruan tinggi yang lebih tinggi setelah gagal. Nyatanya, pernyataan ini benar. Mereka yang terpilih untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Shrek semuanya adalah elit. Dan bahkan para elit ini, tetapi hanya sedikit orang yang dapat lulus penilaian untuk bergabung dengan Akademi Shrek, dan mereka hanyalah halaman luar. Akademi Shrek mendaftarkan 200 siswa dari akademi asing setiap 3 tahun. Dari 200 tempat, 50 disediakan untuk mereka yang gagal melamar halaman dalam. Hanya ada 50 tempat untuk mendaftar halaman dalam setiap tahun. Tentu saja yang terbaik adalah yang masuk.
Jika Anda gagal lulus ujian, Anda dapat bergabung dengan halaman luar. Nantinya, Anda akan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian halaman dalam. Inilah mengapa Longguan dekan Universitas Tianhai, sangat menghargai 5 tempat ini. Ini hampir memastikan keberadaan 5 talenta terbaik. Tentu saja, jika mereka tidak bisa berdiri di halaman luar, mereka mungkin juga akan tersingkir. Situasi ini tidak biasa dalam sejarah Akademi Shrek. Setelah lulus dari Akademi Shrek, mereka sudah menjadi talenta terbaik di daratan, dan organisasi atau keluarga manapun akan bersedia mengundang mereka dengan perlakuan luar biasa. Sedangkan untuk halaman dalam Akademi Shrek, itu adalah dunia yang istimewa. Siswa yang lulus dari halaman dalam jarang meninggalkan Akademi Shrek. Kebanyakan dari mereka akan memilih untuk tinggal di halaman dalam. Ada pepatah dalam lingkaran pendidikan bahwa para murid di halaman dalam Akademi Shrek harus menjadi master baju besi. Kamu tahu, setiap master armor tempur adalah eksistensi strategis di federasi. Tentu saja, hanya ada sedikit murid pelataran dalam yang memilih meninggalkan pelataran dalam karena satu atau alasan lain. Mereka secara alami adalah talenta super yang direkrut oleh semua pihak. Besok adalah waktu ujian, semua hotel di dekat Akademi Shrek sudah lama dipenuhi orang-orang. Ada para master jiwa muda yang ikut ujian, begitu juga dengan guru dan orang tua mereka. Orang-orang ini membentuk kelompok besar. Dan di sekitar ujian Akademi Shrek, ada juga banyak bisnis yang memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan, dan ada pula yang menjual soal ujian dan aturan ujian sebelumnya. Beberapa menjual benda spiritual, dan beberapa mengambil kesempatan untuk menjual pemandu jiwa. Orang-orang ini juga telah membentuk rantai kepentingan yang sangat besar. Ada 3 syarat untuk mendaftar Akademi Shrek. Pertama, jika mereka dipilih oleh kota-kota besar. Kedua, mereka tidak boleh lebih dari 15 tahun. Dan ketiga, kekuatan jiwa mereka tidak boleh kurang dari tingkat 25. Ini adalah persyaratan dasar, dan persyaratan yang lebih penting dirumuskan ketika Akademi Shrek didirikan 20.000 tahun yang lalu. Di sini yang diterima hanya monster, bukan orang biasa. Oleh karena itu Akademi Shrek disebut juga Akademi Monster di zaman dulu. Wu Changkong berjalan perlahan menuju gerbang di sebelah barat Akademi Shrek. Ekspresinya masih muram, tapi sepertinya ada sesuatu yang lebih di matanya. Ketika dia melihat gerbang besar Akademi Shrek yang awalnya adalah tembok kota, Akademi Shrek 5 kata, dia tidak bisa tidak berhenti, mengerucutkan bibir. Suasana hatinya sedikit tidak stabil. Shen Yi mendatanginya, ayo, masuk. Guru selalu memikirkanmu, tetapi kamu semua adalah pemarah yang keras kepala. Kamu bersedia untuk kembali bersamaku? Nyatanya, aku sangat senang. Wu Changkong menundukkan kepalanya, tidak berbicara. Alih-alih dia melangkah menuju gerbang Akademi Shrek, langkahnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, seolah-olah dia takut mundur. Akademi Shrek juga punya nama, namanya Shrek Inner City. 2 pemuda berseragam hijau tua berjaga di depan gerbang kota. Kakak senior. Melihat Shen Yi, mereka juga memberi hormat dengan hormat. Shen Yi berkata, ini teman saya, ini adalah perintah akses yang saya ajukan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pelat logam heksagonal dan menyerahkannya. Salah satu anak muda berjalan mendekat dan mengamati pelat logam dengan sebuah instrumen, lalu mengangguk ke Shen Yi dan menyingkir. Baru kemudian Shen Yi dan Wu Changkong masuk ke dalam kota terdalam Shrek. Awalnya, perintah akses ini disiapkan untuk murid perempuan Anda. Tanpa diduga, itu digunakan pada Anda. Sebelum menemukan Wu Changkong hari ini, Shen Yi tidak pernah berpikir bahwa Wu Changkong akan bersedia kembali bersamanya. Wu Changkong tidak mengucapkan sepatah kata pun, sekarang dia sepertinya telah memasuki dunianya sendiri. Berjalan ke dalam kota seperti pergi ke tempat lain. Berbeda dengan hiruk-pikuk di luar, pusat kota sangat sepi, jalanan yang luas diaspal dengan gaya antik dan jalanan yang dipagari dengan toko-toko, semuanya bergaya arsitektur kuno. Banyak bangunan bahkan terbuat dari kayu, dan datang ke sini seperti puluhan ribu tahun. Dibandingkan dengan tempat ini, kota Tiandou memiliki gaya arsitektural yang serupa, tetapi jauh lebih sedikit terkonsentrasi daripada bangunan-bangunan di sini. Di kota Tiandou, berbagai tumbuhan diselingi dengan bangunan-bangunan tersebut, yang merupakan gaya yang berbeda. Lalu lintas di jalan sangat sedikit, tetapi semua toko buka, dan kecepatan Wu Changkong semakin cepat, dan dia berjalan jauh ke jalan. Shen Yi mengikutinya, matanya linglung. Dia sepertinya kembali ke masa lalu. Dia mengikutinya seperti seorang catwalker, berkeliaran di kota Shrek. Namun, semua ini telah berlalu, semuanya berbeda. Pria muda yang penuh sinar matahari dan dengan senyum di wajahnya. Sekarang pedang itu telah menjadi pedang biru berjubah putih milik Tian Bingsue Han. Dia tidak tahu kalau Duju tidak melihat senyumnya lagi. Sejak dia pergi, senyumnya membeku.
Selama bertahun-tahun, dia tinggal dalam pengasingan di tempat terpencil di kota Donghai dan tidak pernah kembali. Kadang-kadang dia bahkan merasa bahwa jiwanya telah menghilang, dan alasan dia masih hidup adalah karena dia telah berjanji padanya bahwa namanya akan muncul dalam penamaan baju perang bersamanya. Bahkan setelah meninggalkan perguruan tinggi, dia masih sangat baik. Berapa usianya tahun ini? 32 tahun. Itu sudah menjadi Seven Ring Soul Saint. Sudah bisa menyerang level armor pertempuran 3 karakter. Dan dia percaya bahwa tidak peduli betapa sulitnya itu, dia pasti akan berhasil karena keyakinan yang kuat di tahun baru. Ketika dia melihat bahwa dia bersedia untuk mengambil siswa dan sangat berhati-hati, dia sangat bahagia untuknya. Akhirnya dalam hidupnya, ada hal lain yang bisa terlewatkan. Akhirnya, di dalam hatinya, ada hal lain yang harus diperhatikan selain dia. Kali ini, dia bahkan lebih ingin kembali ke perguruan tinggi untuk murid-muridnya. Shen Yi tidak tahu betapa bahagianya dia. Di mana gurunya? Setelah melintasi beberapa jalan, merasakan segala sesuatu yang familiar di sekitarnya, Wu Changkong tiba-tiba berhenti dan bertanya pada Shen Yi. Tubuh Shen Yi langsung mengenai punggungnya yang lebar, berseru dengan seruan pelan, menutupi hidungnya, dia tidak bisa menahan erangan. Mengapa kamu berhenti tiba-tiba? Mata Wu Changkong melembut sedikit. Dia sepertinya melihat adik perempuan junior yang telah bersamanya sepanjang waktu. Pada saat itu, dia sepertinya mengatakan hal yang sama. Lebih dari 10 tahun berlalu dalam sekejap, dan dia bukanlah Wu Changkong yang asli, dan dia bukanlah gadis kecil dengan senyuman manis. Mereka semua sudah dewasa, tetapi harga pertumbuhan mungkin terlalu mahal.